Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mata kuliah akuntansi biaya pada chapter 6, yaitu sistem akuntansi biaya proses. Yang mana sebelumnya pada chapter 5 kita sudah bahas terkait dengan akuntansi atau sistem akuntansi biaya pesanan. Nah, pada kesempatan hari ini ada 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep pengumpulan biaya berdasarkan proses, kemudian manfaat informasi harga pokok proses, dan yang ketiga yaitu laporan biaya produksi berdasarkan proses. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada definisi dari metode harga pokok proses itu sendiri apa. Nah, bisa dilihat di sini, metode harga pokok proses merupakan metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Jadi bukan berdasarkan apa? Berdasarkan pesanan. Nah, biasanya perusahaan yang memproduksi secara massal membuat produk dalam jumlah yang sangat banyak, dan produknya bersifat homogen. Selain itu, biasanya untuk perusahaan yang menggunakan sistem harga pokok proses, setiap produk tidak mudah dibedakan satu sama yang lain. Berbeda dengan metode harga pokok pesanan yang sudah kemarin dibahas, bahwa perusahaan yang berproduksi atas dasar pesanan menghasilkan produk yang sangat bervariasi, jadi tidak homogen dan satu sama lain berbeda. Karena apa? Karena setiap pesanan menghendaki spesifikasi produk yang unik sesuai dengan selera pemesannya masing-masing. Nah, kembali lagi ke metode harga pokok proses. Di sini biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu. Bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau bisa tahunan. Dan biaya produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi. Apa saja biaya produksi? Bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dalam periode tertentu dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Nah, perlu digarisbawahi di sini, biaya produksi persatuan atau per unit untuk menggunakan metode harga pokok proses, biasanya setiap produk yang dihasilkan sama satu dengan yang lain. Berbeda dengan metode harga pokok pesanan, biasanya karena berdasarkan pesanan, biaya per unit atau biaya persatuannya tiap pesanan berbeda karena tergantung dari masing-masing pemesannya. Nah, di sini ada contohnya dari perusahaan yang menerapkan harga pokok proses. Ada pabrik semen, pabrik tahu, pabrik tempe, Coca-Cola, dan lain sebagainya. Jadi lihat di sini perbedaan dari sistem biaya proses dan pesanan. Untuk biaya pesanan, di sini sumber daya atau biaya produksi terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik langsung didistribusikan ke tiap-tiap pesanan untuk diolah. Nah, ketika pesanan 121, pesanan 122, dan pesanan 123 ini diolah menjadi produk jadi, maka dikirim ke gudang dan menambahkan persediaan barang jadi. Nah, setelah pesanan diambil oleh pembeli atau setelah pesanan dijual, maka di sini akan menambah harga pokok penjualan dan persediaan barang jadi akan berkurang. Nah, ini menurut biaya pesanan. Sedangkan untuk menurut biaya proses, namanya juga biaya proses, maka berdasarkan proses sampai apa? Sampai produk jadi. Misalkan di sini ada proses A. Pada departemen A terdapat proses A. Nah,
proses A ini memerlukan apa? Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, biaya produksi. Nah, ketika di departemen A sudah diproses, maka ditransfer ke departemen B untuk diproses lebih lanjut. Nah, di departemen B, hasil dari proses A atau hasil dari proses departemen A akan menjadi atau seolah-olah menjadi bahan baku departemen B. Nah, ketika di departemen B diproses membutuhkan bahan baku tambahan, maka ditambahkan bahan baku tambahan, kemudian ada tenaga kerja langsung bisa ditambahkan, dan biaya overhead pabrik juga bisa ditambahkan. Nah, ketika di departemen B selesai diproses, maka ditransfer ke departemen C untuk diproses lebih lanjut agar produk jadi. Maka di sini hasil dari proses dari departemen B yang ditransfer ke departemen C akan menjadi atau akan seolah-olah menjadi bahan baku dari departemen C. Nah, ketika di departemen C sudah diproses lagi dan menjadi produk jadi, maka ditransfer ke gudang dan akan menambah persediaan barang jadi. Nah, ketika barang jadi ini dijual ke pelanggan, maka akan menambah harga pokok penjualan, sedangkan persediaan barang jadi akan berkurang. Nah, ini perbedaan dari biaya pesanan dan biaya proses. Nah, di sini ada karakter metode harga pokok proses. Ada 6. Yang pertama, biaya diakumulasikan menurut departemen. Jadi, tiap departemen mengakumulasi biaya-biaya yang dikeluarkannya. Untuk apa? Untuk penilaian kinerja dari tiap departemen oleh manajemen. Kemudian setiap departemen memiliki rekening persediaan barang dalam proses. Rekening ini didebit dengan biaya pemrosesan yang terjadi di departemen yang bersangkutan dan dikredit dengan harga pokok barang jadi yang ditransfer ke departemen lain atau ditransfer ke gudang barang jadi. Nah, proses penjualannya hampir sama, sebenarnya sama dengan metode harga pokok pesanan, logikanya sama. Kemudian untuk unit ekuivalen digunakan untuk menyatakan kembali persediaan barang dalam proses pada akhir periode, yang mana biasanya pada akhir periode persediaan akhir itu ada sebagian yang belum diselesaikan. Makanya kita harus mengukur dengan unit ekuivalen. Kemudian yang keempat, biaya per unit ditentukan atau dihitung menurut departemen untuk setiap periode. Nah, kemudian untuk selanjutnya, unit barang yang telah selesai diproses di salah satu departemen dan biaya yang berhubungan dengannya ditransfer ke departemen berikutnya atau ke persediaan barang jadi. Nah, seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang terakhir, biaya total dan biaya per unit untuk setiap departemen secara periode dijumlah, dianalisa dan dihitung dengan menggunakan laporan biaya produksi departemen. Nah, di sini karena akan dilakukan penilaian kinerja oleh setiap departemen oleh manajemen. Makanya setiap departemen membuat laporan biaya produksi. Selanjutnya, manfaat informasi harga pokok proses. Jelas di sini ada 4. Yang pertama, untuk menentukan harga jual produk. Karena dengan kita bisa menentukan harga pokok, maka kita bisa menentukan harga jual produknya. Kemudian kedua, memantau realisasi biaya produksi. Nah, ini terkait dengan apa? Dengan anggaran yang sudah direncanakan, kemudian realisasinya berapa? Apakah melebihi dengan anggaran yang sudah diselesaikan? Nah, ini terkait dengan penilaian kinerja dari tiap-tiap departemen. Kemudian yang ketiga, untuk apa? Menghitung laba atau rugi periodik. Yang mana untuk harga pokok produksi dijelaskan digunakan untuk apa? Untuk mencari harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan itu digunakan untuk apa? Untuk menghitung laba rugi.
Kemudian yang keempat, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Jelas di sini harga pokok persediaan bahan jadi dan produk dalam proses nanti akan disajikan di neraca. Selanjutnya, laporan biaya produksi. Dari pengertian laporan biaya produksi ini teman-teman bisa baca sendiri. Selanjutnya di sini ada isi laporan dari biaya produksi menggunakan biaya proses. Ada 3 bagian. Yang pertama, memuat data kuantitas atau laporan produksi secara fisik. Kemudian, memuat jumlah biaya total per unit yang harus dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, atau yang terakhir, membuat pertanggungjawaban biaya. Nah, nanti ini lebih jelasnya akan lebih dijelaskan di studi kasus. Nanti setelah ini akan dibahas. Nah, ini untuk penjelasannya data kuantitas ini. Data kuantitas menunjukkan jumlah unit ya, jumlah unit yang diproduksi yang diproses dalam suatu departemen, dalam suatu periode, dan hasil pemrosesan terhadap unit produk tersebut. Biasanya data dinyatakan dalam unit bisa buah, liter, kilogram, dan lain sebagainya, tidak dalam satuan bahan. Kemudian untuk biaya yang harus dipertanggungjawabkan, ini menyajikan terkait dengan informasi mengenai biaya total dan per unit yang diakumulasikan dalam suatu departemen. Kemudian jumlah tersebut yang harus dipertanggungjawabkan oleh departemen yang bersangkutan, kemudian jenis biaya yang diakumulasikan di departemen hanya atas biaya produksi yang ditambahkan oleh departemen tersebut. Ini nanti lebih jelasnya akan dijelaskan di studi kasus. Kemudian menyajikan informasi pertanggungjawaban. Untuk pertanggungjawaban biaya, menyajikan informasi pertanggungjawaban biaya yang diakumulasikan dalam sebuah departemen. Kemudian jumlah biaya yang dipertanggungjawabkan dalam bagian ini harus sama besarnya, harus sama besarnya dengan jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan dalam bagian kedua laporan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di studi kasus. Nah, ini untuk langkah-langkahnya agar kita bisa membuat laporan produksi menggunakan sistem biaya proses. Ada yang pertama, ukur arus isi, kemudian dihitung ekuivalen unit produk. Apa itu ekuivalen unit produk nanti akan dijelaskan. Kemudian yang ketiga atau yang C, identifikasi biaya produk sesuai dengan ekuivalen unit. Dan kemudian yang keempat, hitung biaya per ekuivalen unit, dan yang terakhir pertanggungjawaban biaya produk yang dipakai. Nanti langsung saja dijelaskan di studi kasus. Nah, sebelum kita ke studi kasus terkait untuk membuat laporan biaya produksi, kita perlu tahu konsep dari unit ekuivalen agar lebih mudah memahaminya. Nah, unit ekuivalen itu apa? Unit ekuivalen yaitu yang menyatakan banyaknya unit yang telah menggunakan biaya bahan, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dalam satu periode. Jadi unit ekuivalen itu setara dengan produk jadi. Nah, untuk mencarinya apa? Mencarinya dengan apa? Unit ekuivalen sama dengan unit yang selesai ditambahkan dengan unit dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian. Nah, untuk lebih jelas dan memahami konsep dari unit ekuivalen, teman-teman bisa lihat di sini contoh soalnya. Bisa dilihat di sini untuk departemen A memiliki data produksi sebagai berikut. Barang dalam proses awal 0. Kemudian unit yang telah diselesaikan atau produk jadi 1000 unit. Kemudian barang dalam proses akhir periode 600 unit, yang mana 25% ini sudah selesai, sehingga pada periode tersebut mengkonsumsi biaya produksi itu sebesar 230.000. Nah, di sini ada bagian dari barang dalam proses akhir yang sudah selesai. Nah, pertanyaannya apa di sini? Data unit output
yang dihasilkan oleh Departemen A pada periode tersebut. Apakah 1000 unit? Ini kurang tepat. Karena apa? Karena mengabaikan keberadaan barang dalam proses akhir yang selesai, yaitu 25%, yang mana 25% ini sudah mengkonsumsi biaya produksi sebesar 230.000. Maka di sini kurang tepat apabila unit yang diproduksi atau yang dihasilkan sebesar 1000 unit. Kemudian apakah 1600 unit? Ini juga kurang tepat. Karena apa? Karena faktanya 600 unit barang dalam proses akhir ada yang belum selesai, jadi tidak mengkonsumsi biaya produksi di sini 230 juta, dan dibutuhkan sumber daya untuk menyelesaikannya. Jadi nanti membutuhkan sumber daya untuk menyelesaikannya di lain biaya produksi ini, sehingga di sini juga untuk 1600 unit kurang tepat. Yang paling tepat apa? Yaitu dengan menentukan berapa jumlah unit produk yang merefleksikan konsumsi sumber daya yang telah dikeluarkan oleh departemen tersebut. Nah, jadi di sini yang paling tepat dengan menentukan berapa jumlah unit produk yang merefleksikan konsumsi sumber daya yang telah dikeluarkan, yaitu 230 juta oleh departemen tersebut, yaitu dapat digunakan dengan cara apa? Dengan cara menghitung jumlah unit ekuivalen. Bisa dilihat di sini tadi rumusnya apa? Produk jadi ditambah dengan persentase kerampungan dari barang dalam proses akhir. Nah, di sini untuk produk jadinya 1000 unit. Ini 1000 unit. Kemudian untuk persentase kerampungan dari barang dalam proses akhir 600 unit dikali 25% tingkat kerampungannya, sehingga 150 unit ditambah dengan produk jadi 1150 unit. Nah, 1150 unit ini yang mengkonsumsi biaya produksi sebesar 230.000. Sisanya yaitu berapa? 600 dikurangi 150 tadi berarti 450. Itu membutuhkan sumber daya lain nanti untuk penyelesaiannya, bukan dari biaya produksi pada periode tersebut. Sehingga di sini untuk biaya produksi per unit dihitung 230 juta dibagi dengan 1150 unit, maka biaya produksi per unit 200.000 rupiah. Nah, ini dari konsep unit ekuivalen. Nah, sekarang kita bisa langsung membahas terkait dengan laporan biaya produksi. Di sini ada contoh untuk membuat laporan biaya produksi. Ada kasus di sini untuk merek sabun mandi wangi yang diproduksikan sebuah perusahaan manufaktur. Produk yang sudah selesai langsung ditransfer ke gudang barang jadi, dan berikut berhubungan dengan produksi bulan Mei 2015. Di sini bahan baku yang dimasukkan untuk proses produksi 120.000 unit, produk jadi yang ditransfer ke gudang barang jadi sebesar 90.000 unit. Pada akhir periode terdapat produk yang belum selesai ya di sini 30.000 unit dengan tingkat kerampungan 100% bahan baku dan 50% tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau 50% biaya konversi, karena biaya konversi terdiri dari tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Maka di sini juga terdapat informasi terkait dengan biaya yang terjadi selama periode tersebut pada bulan Mei 2015. Bahan baku langsung 32.000 sekian,
tenaga kerja langsung 35.000 sekian, POP atau overhead pabrik 33.000 sekian, sehingga biaya produksi berapa? 101.700. Nah, di sini buatlah laporan biaya produksinya. Langsung saja langkah 1. Yang pertama apa? Dengan melihat data kuantitas atau ukur arus fisiknya. Tadi informasinya bahwa produk masuk prosesnya 120.000 unit. Kemudian produk selesai ditransfer ke gudang. Di sini 90.000 unit. Persediaan akhir barang dalam proses 30.000 unit. Sehingga di sini harusnya sama dengan produk masuk proses 120.000 unit. Kemudian yang kedua, hitunglah ekuivalen unit produknya. Nah, tadi kan di sini dengan cara apa rumusnya? Seperti tadi sudah jelaskan, jumlah barang jadi ditambah persediaan barang dalam akhir dalam proses dikali persentase tingkat kerampungan. Sehingga di sini dapat dilihat untuk ekuivalen unit, yang mana biaya produksi terdiri dari 3 biaya, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Untuk ekuivalen unit bahan baku di sini 90.000 unit, barang jadinya tadi 90.000 unit, ditambah dengan persediaan akhir barang dalam prosesnya 30.000 unit dikali persentase kerampungannya, di sini 100%. Sehingga di sini untuk ekuivalen unit bahan baku sebesar 120.000 unit. Sedangkan untuk ekuivalen unit tenaga kerja caranya sama, jumlah produksi jadinya tadi 90.000 ditambah dengan persediaan barang dalam proses akhir 30.000 unit dikali dengan persentase kerampungan 50%. Sehingga di sini 15.000 ditambah 90.000 dihasilkan 105.000. Untuk ekuivalen unit overhead pabrik sama perhitungannya. Nah, di sini langkah ketiga yaitu identifikasi biaya produk sesuai dengan ekuivalen unit. Dari data-data di atas, maka bahan baku langsungnya tadi 30.000 sekian, kemudian tenaga kerja langsungnya 35.000 sekian, POP-nya 33.000 sekian, sehingga dapat didapatkan total biaya yang dipertanggungjawabkan pada periode tersebut 101.700. Kemudian langkah keempat, hitung biaya per ekuivalen unitnya. Dengan cara apa di sini? Jumlah biayanya berapa untuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian ekuivalen unitnya yang sudah dicari tadi untuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Kemudian dapat dihasilkan harga per ekuivalen unitnya 32.400 dibagi 120.000 untuk biaya bahan baku, sehingga harga per ekuivalen unitnya sebesar 0,27 rupiah. Begitu juga caranya sama untuk mencari biaya tenaga kerja langsung dan overhead pabrik untuk mencari harga per ekuivalen unitnya, sehingga di sini didapatkan total atau harga per unitnya untuk produk tersebut yaitu 0,93 rupiah. Kemudian yang terakhir langkahnya yaitu membuat pertanggungjawaban biaya produk yang dipakai. Nah, di sini untuk produk selesai ditransfer ke gudang sebesar 90.000 unit, kemudian dikali dengan biaya per unitnya untuk tiap produk sebesar 0,93 dikali, sehingga didapatkan 83.700. Kemudian untuk persediaan akhir dalam prosesnya, pertanggungjawabannya untuk biaya bahan baku langsung persediaan akhirnya 30.000
unit dikali persentase kerampungan dikali dengan tarif harga per ekuivalen unit, yaitu 0,27, sehingga didapatkan 8.100. Kemudian tenaga kerja langsung persediaan 30.000 unit dikali tingkat kerampungan 50% dikali dengan harga per ekuivalen unit dari tenaga kerja langsung tadi yang sudah dicari 0,34 rupiah, sehingga didapat 5.100. Begitu juga sama caranya dengan overhead pabrik atau biaya overhead pabrik, itu 4.800, sehingga persediaan akhir barang dalam proses yang dipertanggungjawabkan biayanya sebesar 18.000. Nah, 18.000 ditambah 83.700 sebesar 101.700, harusnya sama dengan total biaya yang dipertanggungjawabkan, itu 101.700. Ya, setelah ini kita bisa dari kelima langkah tersebut kita bisa pindahkan ke laporan harga pokok produksi di sini. Untuk daftar kuantitas unitnya berapa di sini tadi sudah dicari. Kemudian terkait dengan pembebanan biaya tadi juga sudah dicari. Untuk pertanggungjawaban biaya pada periode tersebut tadi sudah dicari, tinggal dipindahkan saja. Nah, ini bagaimana cara untuk membuat laporan harga pokok produksi menggunakan sistem biaya proses, yang mana tadi soal ini yaitu dengan satu departemen. Nah, selanjutnya di sini bagaimana apabila produk diolah dari satu departemen, bisa 3, bisa 2 departemen, 4, 5, dan seterusnya. Nah, apa yang departemen? Misalkan di sini departemen Departemen 1 yaitu departemen pembuatan bahan baku. Kemudian di sini departemen 2 yaitu perakitan. Untuk menjadi produk jadi, maka bahan baku tersebut butuh dirakit misalkan. Nah, di sini untuk departemen 1 untuk pembuatan bahan baku, maka di sini diperlukan biaya produksi, ada bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik. Nah, setelah diproses di departemen 1 ini atau departemen pembuatan bahan baku ini, maka ditransfer ke departemen 2 yaitu departemen perakitan, yang mana seolah-olah menjadi bahan baku dari departemen 2 ini. Nah, departemen 2 ini membutuhkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik agar menjadi produk jadi, agar diproses menjadi produk jadi. Nah, setelah di departemen 2 ini atau departemen perakitan ini barang sudah selesai diolah, maka barang yang sudah selesai diolah dikirim ke gudang, yang mana akan menambah persediaan barang jadi. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa langsung ke kasus untuk pembuatan laporan biaya produksi terkait dengan lebih dari satu departemen. Di sini ada PT Sumber Rezeki mengolah produk melalui 2 departemen produksi, yaitu departemen 1 dan departemen 2. Produk yang telah selesai dikerjakan di departemen 1 langsung ditransfer ke departemen 2 untuk diproses lebih lanjut. Sedangkan produk yang telah selesai diproses di departemen 2 maka nanti akan ditransfer ke gudang barang jadi. Berikut adalah data yang berkaitan dengan produksi pada bulan Februari 2015. Untuk departemen 1, produk masuk prosesnya 420.000. Kemudian diterima dari departemen 1 ini produk masuk untuk departemen 2 ya. Jadi yang diterima dari departemen 1 sebesar 322.000
unit. Nah, ini untuk departemen 1 ditransfer ke departemen 2 ya sama, 322.000 unit. Kemudian untuk departemen 2 ditransfer ke gudang yaitu 280.000 unit. Di sini ada persediaan akhir dalam proses. Untuk departemen 1 98 unit, yang mana 100% dari bahan baku sudah selesai atau sudah rampung. Kemudian untuk biaya konversi tingkat kerampungannya sebesar 40%. Untuk departemen 2 42.000 unit untuk persediaan akhir dalam prosesnya, yang mana tingkat kerampungan bahan baku 100%, sedangkan untuk biaya konversi terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sebesar 1/3-nya. Kemudian di sini ada informasi biaya-biaya pada periode tersebut. Ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, BOP. Untuk departemen 1 sekian, untuk departemen 2 sekian. Kita langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya kita langsung saja mencari ekuivalen unitnya untuk tiap-tiap departemen. Nah, untuk departemen 1 di sini ekuivalen unit bahan baku pertama, yaitu untuk produk jadinya tadi 322.000 unit, kemudian ditambah dengan persediaan akhir 98.000 unit dikali tingkat kerampungan 100%, sehingga didapat 420.000 unit. Kemudian untuk ekuivalen unit biaya konversi di sini 322.000 unit untuk produk jadinya sama, kemudian persediaan akhirnya juga sama, tapi tingkat kerampungan untuk biaya konversi sebesar 40%, sehingga ekuivalen unit biaya konversinya sebesar 361.200 unit. Sedangkan untuk departemen 2 di sini untuk ekuivalen unit biaya konversi sebesar 280.000 unit produk jadinya ditambah dengan persediaan akhir pada departemen 2 ini sebesar 42.000, kemudian dikali tingkat kerampungannya 1/3, sehingga didapatkan 14.000 ditambah 280.000, sehingga totalnya 294.000. Nah, selanjutnya kita bisa cari atau kita bisa buat laporan harga pokok produksi dari tiap-tiap departemen. Yang pertama departemen 1, di sini daftar kuantitas fisiknya. Tadi produk masuk prosesnya di soal 420.000 unit. Kemudian produk selesai ditransfer ke departemen 2 sebesar 322.000 unit. Kemudian persediaan akhir barang dalam proses 98.000 unit, sehingga totalnya 420.000 unit, harusnya sama dengan produk masuk proses. Nah, selanjutnya pembebanan biayanya. Dari soal di sini untuk biaya bahan baku departemen 1 218 sekian, kemudian untuk tenaga kerja langsungnya 252.000 sekian, overhead pabriknya 242 sekian, sehingga totalnya 713.244 rupiah. Untuk ekuivalen unitnya untuk bahan baku di sini yang tadi sudah cari, untuk departemen 1 bahan baku 420.000 unit, tenaga kerja langsung 361.200, kemudian untuk overhead pabrik 361.200 unit, sehingga di sini bisa dicari harga per ekuivalen unitnya. Nah, di sini setelah kita mencari harga per ekuivalen unitnya, kita bisa dapatkan biaya per unit dari produk tersebut, yaitu 1,89. Kemudian kita bisa mencari harga pokok produksinya berapa. Di sini untuk produk selesai ditransfer ke departemen 2
sebesar 322.000 unit, kemudian dikali dengan tarifnya, biaya per unitnya 1,89, maka di sini produk selesai ditransfer ke Departemen 2 sebesar 608.580, yang mana nanti di sini seolah-olah menjadi bahan baku dari Departemen 2. Kemudian untuk persediaan air barang dalam proses, pertanggungjawabannya sama caranya seperti sebelumnya, persediaan akhir dikali tingkat kerampungan dikalikan dengan tarif, sehingga didapatkan di sini pertanggungjawabannya untuk persediaan akhir barang dalam proses Rp104.664, sehingga di sini biaya yang dipertanggungjawabkan pada periode tersebut totalnya Rp713.244. Di sini harusnya sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Selanjutnya kita buat laporan harga pokok produksi untuk Departemen 2. Caranya hampir sama, hanya berbedanya apa? Hanya di sini untuk produk yang selesai ditransfer ke Departemen 2 dari Departemen 1 ini menjadi atau seolah menjadi bahan baku dari Departemen 2, sehingga di sini jumlah biayanya 608.580 dari sini produk selesai ditransfer ke Departemen 2 yang seolah menjadi bahan baku. Kemudian ekuivalen unitnya 322.000 karena tingkat kerampungannya 100% kan untuk persediaan akhirnya. Kemudian untuk tenaga kerja langsung dan overhead pabrik caranya sama ya, tinggal dihitung saja, sehingga di sini didapatkan biaya per unit dari produk tersebut. Nah, setelah itu kita bisa mencari atau membuat pertanggungjawaban biaya pada periode tersebut. Di sini harga pokok produksi untuk produk selesai ditransfer ke gudang sebesar 280 unit dikalikan dengan biaya per unitnya Rp3,5, didapatkan Rp980.000. Kemudian untuk pertanggungjawaban biaya akhir barang dalam proses, caranya sama seperti sebelumnya, sehingga di sini didapatkan Rp101.920, sehingga total biaya yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp181.920. Di sini harusnya sama dengan total biaya yang dikeluarkan pada periode tersebut. Sama. Cukupkan untuk materi sistem akuntansi biaya proses. Untuk lebih lanjutnya nanti akan dibahas ketika terdapat persediaan dalam proses awal, bagaimana perlakuannya, nanti akan dibahas seterusnya atau selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.